Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa itu kesetimbangan kimia? Bagaimana ya kira-kira reaksi yang terjadi di dalam kesetimbangan kimia itu? Baiklah, saya Ajeng Hartati beserta rekan kelompok 4 akan membantu Anda untuk memahami apa itu kesetimbangan kimia. Untuk itu, mari kita simak video penjelasan berikut. Di sini, saya akan membahas sedikit tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi suatu zat yang berbeda dan menghasilkan produk atau senyawa yang baru. Contohnya ya penguapan air, perkeratan besi, atau bisa juga reaksi pembakaran kertas. Tapi, coba perhatikan kedua reaksi berikut. Yang satu adalah reaksi penguapan, dan yang satunya adalah reaksi pembakaran. Keduanya merupakan reaksi kimia, tapi jika diperhatikan dengan baik, ada perbedaan mendasar pada kedua reaksi tersebut. Ya, perbedaannya terletak pada kemampuan reaksi tersebut untuk berbalik. Air jika dipanaskan akan menguap, dan uap jika didinginkan akan kembali menjadi air. Sedangkan kertas, jika dibakar, kertas tersebut akan berubah menjadi abu dan gas karbon monoksida. Apakah bisa menjadi kertas lagi? Tentunya tidak ya. Dari contoh tersebut, kita akhirnya tahu kalau reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Reaksi searah atau disebut juga reaksi irreversible adalah reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke arah kanan pada persamaan reaksi. Produk tidak akan bisa bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Ciri-ciri reaksi searah yang pertama adalah persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau ke arah kanan. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah satu atau semua reaktan habis. Yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Dan yang terakhir, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Contoh dari reaksi searah adalah reaksi antara NaOH dengan HCl yang menghasilkan senyawa NaCl dan H2O. Atau contoh lainnya adalah pembakaran tidak sempurna pada kertas tadi, di mana kertas yang merupakan senyawa karbon direaksikan dengan oksigen dan menghasilkan gas karbon monoksida, abu karbon, dan uap air. Yang kedua adalah reaksi dua arah atau disebut juga reaksi reversible. Reaksi ini adalah jenis reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke arah kanan dan juga sebaliknya, dari produk ke reaktan atau reaksi berjalan ke arah kiri. Nah, ciri-ciri dari reaksi dua arah ini adalah yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Yang kedua, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Contoh reaksi dua arah adalah bagaimana gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen dan menghasilkan senyawa amonia. Atau dari contoh penguapan tadi, di mana air menguap menjadi uap air, dan uap tersebut dapat kembali lagi menjadi air yang berwujud cair. Nah, apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruangan tertutup, dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri, reaksi tersebut dikatakan dalam keadaan setimbang. Reaksinya disebut reaksi kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang, jumlah reaktan dan produk tidak harus sama, asalkan laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besarnya. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Sementara itu,
Kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergerak. Pada persamaan reaksi kesetimbangan kimia, setiap terjadi reaksi ke kanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan akan berkurang. Sebaliknya, reaksi juga dapat bergeser ke arah reaktan sehingga jumlah produk berkurang. Akibatnya, terjadi lagi reaksi ke arah kanan. Demikian ini terjadi secara terus-menerus, hingga secara mikroskopis terjadi reaksi bolak-balik atau reaksi dua arah. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa kesetimbangan bersifat dinamis. Keadaan dinamis hanya terjadi dalam sistem tertutup. Contoh kesetimbangan dinamis dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses pemanasan air dalam wadah tertutup. Saat suhu air mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan berubah menjadi uap dan tertahan ditutup. Apabila pemanasan dihentikan, uap air yang terbentuk akan berubah kembali menjadi air, sehingga jumlah air di dalam wadah tidak akan habis. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya adalah jenis-jenis kesetimbangan. Berdasarkan wujud zat dalam keadaan setimbang, reaksi kesetimbangan kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya saja gas atau larutan. Dapat dilihat dalam contoh di mana gas N2 direaksikan dengan gas H2 menjadi gas NH3. Dalam reaksi kesetimbangan kimia ini, baik reaktan dan produk keduanya merupakan zat gas. Karenanya, ini disebut sebagai kesetimbangan homogen. Yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cair, dan larutan. Contohnya yang terbentuk pada reaksi berikut, di mana contoh pertama yaitu ada karbon yang berbentuk solid direaksikan dengan H2O yang berwujud gas dan menghasilkan produk berupa gas CO dan gas H2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.